teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyambung di video saya selanjutnya terkait gainer teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin lagi berolahraga untuk diet ataupun ingin membentuk massa otot teman-teman ya, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi jika teman-teman emang yang memiliki badan kurus atau berat badan kurang ideal, disarankan teman-teman mengemukkan badan dulu jika ingin membentuk massa otot, itu dengan minum susu protein gainer teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang dirasa memiliki berat badan cukup ideal, berat badannya cukup nih, bisa teman-teman mengkonsumsi itu whey protein atau whey protein isolate. Jadi komposisinya itu lebih banyak protein daripada kalorinya. Jadi kemarin saya sudah membuat video saya terkait gainer dari salah satu merek susu protein ya, saya nggak sebut merek. Itu kalorinya tuh ketika kita minum per saji itu 650 kalori. Jadi kebutuhan rata-rata laki-laki itu sekitar 2000-an kalori teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin menambah kalori, itu bisa meminum susu protein dengan tinggi kalori. Di antaranya yaitu adalah gainer. Kemarin saya sudah coba selama 1 bulan, ternyata itu stabil berat badan saya naik di 1 kilo. Itu saya minumnya hanya 1 kali per hari di pagi hari. Jadi untuk mengganti menu sarapan saya minum itu gainer. Jadi karena menurut saya berat badan saya ini sebenarnya cukup ideal, cuma saya ingin menambah sekilo 2 kilo, ternyata naiknya 1 kilo dan saya rasa cukup. Jadi di bulan kedua ini saya coba minum susu whey protein isolate ya. Ini adalah satu merek, ini persennya tuh 25 gram protein. Jelas langsung aja kita lihat komposisinya teman-teman ya. Jadi mereknya ada banyak ya, jadi teman-teman bebas. Jadi susu protein ini bukan teman-teman minum terus ototnya jadi, enggak juga. Jadi teman-teman ini hanya asupan gizi tambahan aja, asupan protein tambahan. Teman-teman tetap harus olahraga, nggak beban, dan menjaga pola makan, mengurangi yang lemak-lemak jenuh ataupun lemak-lemak jahat. Ini takaran sajinya ini 40 gram per sendok takar. Ini 2-3 sajian per kemasan, 2-3 serving. Jadi kalau teman-teman mengikuti saran penyajiannya ini hanya untuk 23 kali minum. Jadi kalau saya biasanya minumnya sih sehari sekali ya. Kalau ini setelah latihan nanti kita minumnya. Jadi untuk membantu pemulihan otot, termasuk membentuk massa otot. Ini kalorinya juga cukup kecil ya. Ini 190 kalori karena ini kebanyakan proteinnya. Jadi kalau kemarin saya gainer itu 650 kalori, ini 150 kilo kalori. Jadi masih ada kalorinya tapi nggak besar. Ini kolesterolnya ada 30 mg, kita cukup lumayan ya, 10%. Lemak jenuhnya 1 gram, proteinnya 25 gram, jadi lebih tinggi. Karbohidrat 9 gram, jadi masih ada kalorinya. Gulanya 3 gram, natriumnya 60 mg. Ada vitamin B, terus ada BCAA. Ini pun juga udah di disclaimer teman-teman ya, ini hanya asupan pangan tambah untuk olahragawan. Jadi ini salah satu sumber asupan protein. Jadi teman-teman kalau malas teman-teman itu makan makanan yang mengandung protein, itu bisa minum susu yang tinggi protein. Atau teman-teman bisa nyari di makanan sehari-hari, dada ayam, terus tempe, putih telur, tahu, kedelai yang mengandung protein tinggi bisa mengganti asupan itu. Jadi ini hanya ada salah satu. Ini saya ingin coba aja sebenarnya sih, kalau misalkan nanti cukup mengefek ya lebih praktis daripada kita harus mengukus dada ayam segala macam teman-teman ya. Jadi itu. Jadi perlu nggak perlu, jadi tergantung pribadi masing-masing. Kalau teman-teman bisa mengganti asupan protein itu dari makanan sehari-hari, itu sangat bagus, lebih alami, nggak banyak olahan dari pabrik. Tapi kalau teman-teman kesibukannya cukup padat, males melakukan menyiapkan makanan tinggi protein, teman-teman bisa beli susu tinggi protein banyak ya, bisa Almen, terus Serus Mas, Evolin, atau Isometrik, atau Massive, atau Rimbat, banyak banget teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih. Biasanya yang menentukan itu dari segi rasa, karena teman-teman itu kadang cocok, kadang rasanya nggak cocok, atau mungkin di kulit bikin jerawatan, macam-macam teman-teman. Jadi ada yang dia sensitif terhadap protein tinggi, jadi nggak cocok minum susu protein, tapi cocoknya dengan bahan-bahan alami. Jadi macam-macam teman-teman. Oke teman-teman, tetap semangat bagi teman yang memulai mau olahraga, khususnya fitness. Jadi kalau saya tujuannya sih bukan ingin membentuk massa otot yang sangat gede banget atau gimana, jadi ingin berolahraga aja biar badan ini sehat, terus menghilangkan lemak teman-teman ya. Jadi ada kategori, kalau teman-teman misalkan dengan berat yang sama tapi lemaknya nggak ada, itu lemaknya yang hilang, fatnya yang hilang. Tapi kalau teman-teman berat badannya turun nih
tapi nggak terlihat ototnya, itu hanya lemaknya aja. Kalau ini nanti adalah fat-fat atau lemak-lemak jenuh yang ada di tubuh teman-teman, itu hilang dengan teman-teman berolahraga atau angkat beban ataupun puasa. Itu nanti akan mengkonsumsi lemak-lemak, cadangan lemak yang di tubuh yang menjadi lemak jahat itu. Jadi badannya bagus tapi dengan berat badannya yang sama, itu namanya non fat atau tidak ada lemak. Tapi kalau teman-teman dengan berat badan yang sama tapi tidak ada ototnya, yaitu hanya itu disebut namanya diet. Jadi diet itu hanya menghilangkan atau mengurangi lemak tapi tidak membentuk massa otot. Jadi beratnya ideal tapi massa ototnya nggak ada. Tapi kalau kita angkat beban segala macamnya, itu angkat beban, olahraga kardio segala macam, itu badannya ototnya ada tapi lemaknya kecil atau bahkan mungkin aja bisa nol kalau kita menjaga pola makan dan juga olahraganya teratur. Kayak contoh atlet itu Cristiano Ronaldo itu bisa menjaga umur di sampai 40-an, badannya masih sangat bagus banget, itu sangat kering. Jadi mungkin fatnya sangat kecil banget tapi semuanya ototnya sudah kering, jadi sangat bagus sekali. Itu regenerasi tubuh di dalam itu juga sangat bagus untuk ketika menuju masa tua. Itu mungkin sedikit ulasan yang mungkin hanya pendapat pribadi teman-teman ya. Jadi teman boleh berasumsi sendiri ataupun dari pakar-pakar, tentunya dipersilakan, itu hanya asumsi pengalaman dari saya sendiri yang mau mencoba olahraga di rumah tanpa ribet. Jadi kalau kita susah nge-gym, beli barbel, mungkin di video selanjutnya saya udah membuat terkait beli barbel, jadi kita bisa latihan di rumah anytime, terserah teman-teman misalnya teman-teman olahraga di rumah. Yang penting oke teman-teman, itu sedikit video dari saya. Jika teman-teman ada kritik saran bisa di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.